Teddy tidak akan melupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 1988. Kisah itu begitu membekas dalam ingatannya. Pengalamannya begitu mengerikan sehingga ia tidak mau melakukannya lagi. Dibayar ratusan juta rupiah pun saya tidak mau, ujar pria kelahiran Bandung 11 Maret 1951 itu. Kala itu, Teddy mendapat perintah dari Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Mayor Infanteri Komandan Batalion Infanteri 328 Kostra atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Perintahnya sangat jelas. bawakan saya orang-orang terbaik dari suku Dayak untuk ikut berperang ke Timur Timur. Sebelum perintah Prabowo datang, Teddy diminta hanya mengajar kemampuan navigasi alam untuk para prajurit di Batalion 328. Semua Teddy ajarkan gratis tanpa bayaran. Pada saat diminta untuk mengajar pasukan elit tersebut, sebenarnya Teddy tidak terlalu antusias karena ia sudah terlanjur menandatangani kontrak dengan perusahaan minyak asing. Prabowo lalu mendesak Teddy untuk membantunya sambil berkata, Masa bantu bule mau, bantu negara sendiri tidak mau? Berapa yang dibayar mereka? Saya bayar dengan harga yang sama. Teddy sebenarnya agak tersinggung dengan perkataan Prabowo. Teddy bergumam dalam hati dan berpikir, gaji seorang tentara pasti tidak mampu membayar dia yang sudah mendapat 3.000 US dollar per bulan. Namun, Teddy tidak mau mempermasalahkan hal tersebut. Dia telah berhitung tabungannya memiliki saldo ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Lalu, ia juga telah memiliki rumah dan mobil. Deposito 100 juta rupiah dengan bunga 1,2% per bulan cukup untuk membiayai keluarganya. Gini deh mas, 2 bulan lagi kontrak saya habis. Saya bantu Anda 1 tahun secara gratis. Prabowo dan Teddy kemudian sepakat lalu bersalaman. Teddy melatih sekitar 4 kompi tentara. Namun, Prabowo ingin kemampuan mereka ditingkatkan lagi dengan melacak dan menafsir jejak, serta bertahan di alam tropis. Teddy lalu mengajak 5 orang temannya dari suku Dayak untuk mengajari hal tersebut di Gunung Salak, Jawa Barat. Teddy kerap kali bergaul dengan suku Dayak itu kala berada di hutan Kalimantan Timur. Ia sempat diangkat anak juga oleh salah satu anggota keluarga bangsawan di sana dan diberi nama Hubu. Selain mengajari melacak jejak, kelima orang itu juga menunjukkan ilmu mengayal. Salah satu dari orang Dayak tersebut bertanya, Untuk keperluan apa ilmu mengayal kami ini? Prabowo mengatakan, Kita akan mengayal musuh negara. Karena tujuannya untuk berperang, kita harus mengadakan upacara adat terlebih dahulu. akhirnya pelaksanaan upacara tersebut segera dilakukan oleh Teddy. Selain itu, ia juga meminta izin kepada kepala suku Dayak Punan untuk membawa 5 pemuda tersebut ke Timur Timur. Teddy juga mengajak 2 orang tambahan. Ia lalu masuk kembali ke pedalaman di hulu, Sungai Barito dan Mahakam untuk membawa para pengayal. Diperlukan upacara pemotongan babi dan ayam. Salah satu rumah telah dikosongkan untuk memfasilitasi upacara ini. Kepala suku memotong ayam. Darahnya ditampung dalam baskom. Ayam itu kemudian diputar-putar sehingga darahnya tersimpan di seluruh dalam rumah. Lalu mulailah mengucapkan doa. Ya
para leluhur kami dalam pohon, batu, lembah, datanglah kemari, kami akan mengayau. Ya para leluhur kami dalam pohon, batu, lembah, datanglah kemari, kami akan mengayau. Ya para leluhur kami dalam pohon, batu, lembah, datanglah kemari, kami akan mengayau. Para warga berteriak, Lakim, 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 yang berarti sukses, 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 sukses. Setelah itu mereka makan bersama. Namun ternyata upacara ini tak berhenti di sini. Sang kepala suku meminta Teddy untuk menginap 3 hari 3 malam di rumah itu sendiri. Teddy kaget karena takut tapi tak kuasa untuk menolak. Masa utusan Prabowo penakut? Pada malam pertama, Teddy merasa ketakutan. Ia merasa hampir gila, mentalnya rontok begitu mendengar suara gemuruh air sungai dan angin yang masuk dari dinding kayu. Suara alam malam itu tampak tak seperti biasanya. Begitu bising, seakan-akan mengantar makhluk tak kasat mata untuk berkumpul di sekeliling Teddy. Teddy merasakan kantuk yang tak tertahankan. Namun, ia tidak bisa tidur dengan tenang karena merasakan seperti ada banyak orang di sekitarnya. Teddy juga berteriak-teriak. Ia sempat akan membaca ayat suci, tapi ia batalkan. Tadi dipanggil, masa saya mau usir? Teddy lalu mengeluarkan pisau dan mengacungkannya. Kalau mau datang, datanglah. Tapi awas kalau sampai datang. Pada malam itu, Teddy sama sekali tidak melihat ada roh leluhur, tapi ia merasakan ada bau busuk, wangi bunga, dan aroma dedaunan kerap melewatinya. Selama 3 malam, Teddy merasakan tekanan psikologis yang sangat amat mengerikan. Ia hanya bisa duduk bersandar di dinding rumah sambil tetap memegang pisaunya. Setelah itu, kepala suku mengatakan bahwa permintaan mereka telah diterima oleh para roh leluhur. Upacara itu pun berhasil. Ketujuh pemuda Dayak tersebut akhirnya berangkat ke timur-timur. Teddy tidak ikut pergi ke sana karena ia harus menunggu istrinya yang sedang hamil anak kedua. Nah, setelah anaknya berusia 3 bulan, Teddy kemudian menuju ke sana untuk melihat teman-temannya. Pada awalnya, Teddy hanya ingin berkunjung ke timur-timur itu cuma sebentar. Namun, rencana itu berubah. Ia malah menetap di sana selama 3 bulan. Pada operasi di timur itu, Teddy membuat peta operasi yang sangat rinci, sehingga pasukan yang dibuat pemimpin Prabowo itu berhasil merebut 54 pucuk senjata dari musuh. Dengan peta kontur, Teddy mampu memprediksi gerak musuh dan bagaimana mengantisipasi serangan dari mereka. Ia juga mengetahui di mana jalan setapak, lembah, gunung, dan sungai. Teddy juga sering membuat market area medan tempur. Ternyata hal tersebut sangat membantu operasi militer. Lalu, apakah ada aksi pemenggalan dalam peristiwa itu? Teddy tak mau menceritakan hal tersebut. Dan di sisi lain, Prabowo sempat menyalurkan amplop tebal untuk jasanya. Namun, Teddy menolak. Teddy tidak hanya berperan dalam medan perang di Timur Timur. Ia juga turut serta dalam operasi pembebasan 11 orang sandera para peneliti ekspedisi Long Range tahun 1995.
di Mapenduma, Irian Jaya. Mereka disandra oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM, kelompok Helikwalik. Prabowo yang menjadi komandan Kopassus atau komandan pasukan tersebut adalah pemimpin operasi tersebut. Tentara Indonesia berhasil membebaskan 9 sandera, sementara 2 orang lainnya tewas di tangan OPM. Meski memiliki koneksi yang baik dengan Prabowo, hubungan Teddy dan Prabowo pun tak lepas dari pasang surut. Pak Prabowo orangnya keras, tapi memang sangat pintar dan cerdas. Nasionalis sejati. Ujar Teddy. Mereka sempat bersih tegang pada saat operasi TNI Timor Timur tahun 1988. Teddy sempat tersinggung dengan ucapan Prabowo. Ia menganggapnya penakut. Semua berawal saat Prabowo berorasi di depan warga, tapi di belakangnya terdapat sekumpulan Fretiling yang baru saja tiba dari Australia. Dari belakang bisa diketok, mati dia. Teddy menganggap orasi tersebut membahayakan diri Prabowo. Ngapain takut? Saya tidak butuh pengecut. Ujar Prabowo kala itu. Kala itu, Teddy pun langsung menimpali ucapan Prabowo bahwa besok ia akan pulang. Teddy lalu pergi ke kamarnya dan mengunci pintu. Prabowo marah dan menarik taplak meja hingga makanan di atasnya jatuh berhamburan. Namun, ketegangan itu tidak berlangsung lama. Mereka segera berbaikan. Prabowo pun mengaku hanya menguji nyali Teddy saja. Teddy pun batal pulang setelah mendengar perkataan Prabowo tersebut. Kini, di usia yang sudah senja, Teddy masih aktif keluar masuk hutan. Tapi, ia keluar hutan bukan untuk urusan perang, melainkan berburu babi. Teddy pun sudah tak ingin berurusan lagi dengan dunia pertempuran. Perang itu tidak menyenangkan. Anak-anak, wanita, dan orang tua selalu saja jadi korban. Ujar Teddy.